Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana, kita berjumpa dalam live talk show Aspirasi Sukawati. Bersama saya Nini Diana sebagai pemandu acara hari ini. Selama 1 jam saya akan menemani Mitra Buana untuk mengulik lebih jauh tentang Jeep Sragen Asri dengan tema mengenal lebih dekat Jeep Sragen Asri. Telah hadir di studio kami Bapak Untung Sugihartono, beliau penasihat Jeep Sragen Asri, kemudian Bapak Aris Wahyudi, Ketua Jeep Sragen Asri, kemudian Bapak Agus Prawoto, Wakil Ketua Jeep Sragen Asri, dan Bapak Yono sebagai seksi 4x4. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang Mbak Ini. Kayaknya dari nadanya itu sehat semua ini Pak. Amin. Sudah makan siang Pak? Saya tidak pernah dijawab ini. Karena begitu semangat itu udah kelihatan Bapak kalau udah makan siang. Oke Bapak, terima kasih kedatangannya di studio kami. Mungkin Mitra Buana sudah sering melihat ya konvoi dari sekumpulan pengendara Jeep gitu ya. Banyak kegiatan yang beliau-beliau ini lakukan, itu baik sebagai kesenangan atau juga sebagai bakti sosial, mungkin kurang lebih begitu. Untuk lebih lanjut, lebih tahu gimana sebenarnya Jeep Sragen ini, kita akan mengenal lebih jauh ke bapak-bapak. Tapi sebelumnya perlu saya tanya Bapak ini. Selama ini saya sering dengar loh Pak, kalau naik Jeep itu orang akan merasa 20 tahun lebih muda. Benar nggak tuh Pak? Benar nggak Pak ini? Harus dijawab loh Pak ini. Yang kompak Pak. Karena kalau dia kan saya nanti ini menyapanya beda loh Pak. Jadi selamat siang Mas-mas gitu. Itu sangat setuju Mbak itu. Ya. Jadi setiap orang yang naik Jeep, apalagi untuk naik Jeep yang off-road 4x4 itu jiwanya sangat-sangat mudah sekali. Oh gitu. Ya. Perlu dicatat Mitra Buana, kalau Anda pingin kelihatan awet muda lagi, apa Bapak-bapak? Naik Jeep 4x4. Baik, ini Mitra Buana pingin tahu ini Bapak-bapak sebenarnya sejarahnya gimana sih ya Jeep Sragen Asri itu sempat terbentuk ya, awalnya bagaimana? Soalnya seperti kita tahu ada beberapa komunitas Jeep juga nggih, baik di Sragen maupun di Solo Raya lah. Kalau yang Jeep Sragen Asri ini bagaimana kemudian sepak terjangnya kados pundi monggo? Mungkin dari Bapak Ketua, Mas Ketua. Kalau ini mudah betulan ini. Sebelumnya selamat siang dan assalamualaikum bagi seluruh pendengar Radio Buana Asri di Kabupaten Sragen. Jadi saya mewakili JSA, Jeep Sragen Asri selaku ketua di sini. Jadi berawal dari beberapa hobi teman-teman ini yang kesukaannya nge-Jeep gitu ya, atau paling tidak punya Jeep, kendaraan jenis Jeep yang ada di Sragen ini. Terus kita kumpul-kumpul, terus kebetulan ada rasa yang sama gitu ya. Rasa lebih muda pasti gitu. Kayak perlu digarisbawahi itu Mas. Dan ada pengen eksistensi diri dari teman-teman Jeep ini, tidak hanya sekedar penghobi Jeep, tetapi ada satu kesamaan yang kita bisa berbagi, bisa mewujudkan bersimpati ke Sragen, sehingga kita bisa ambil bagian juga untuk Sragen ini. Sehingga kita berniat untuk membentuk suatu organisasi Jeep gitu ya. Akhirnya muncul Jeep Sragen Asri yang terbentuk 17 Desember 2017. Jadi angkanya lumayan bagus ini ya. 17, 12, 17. Oh iya. Apa memang dipasnya ini Mas? Dipaske gitu ya? Oke, mau dipaske bulan 17 enggak ada mana. Angka di 12 ini. Nggih, untuk visi misinya gimana Mas? Ketika sudah terkumpul orang dengan kesamaan pendapat itu kan mesti ada visi yang diperjelas. Ya, jadi ada visi kita ini, visi satu jalur, satu lumpur, satu sedulur dan bermanfaat bagi Sragen seperti itu. Visinya satu jalur, satu lumpur
dan bermanfaat bagi Sragen. Yang sedulur tadi Mas. Sedulur, ya. Lumpur dulur Sak jalur. Sak lumpur, sak dulur, sak jalur nggih. Iya. Jadi ada 3, ada 4 nggih, 4 item nggih. Yang pasti juga dalam misinya ini kita mesti berkegiatan dalam JIP ini tidak hanya perusak lingkungan gitu ya, yang kami memang mengeksplor wilayah Sragen ini, daerah-daerah yang tidak bisa dilalui kendaraan umum seperti itu. Jadi kita dulane turut kali, turut barongan, turut alas seperti itu. Ternyata Sragen luar biasa. Misi kita salah satunya juga itu menggandeng ke masyarakat di dalam mengeksplor wilayah Kabupaten Sragen. Yang kedua juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif baik baksos dan penunjang-penunjang yang lain. Tapi jadi nanti mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman beberapa kegiatan kami yang sudah kelihatan seperti itu, okay? Dari mulai baksos, TMMD, terus evakuasi di wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip ada bencana seperti itu. Berarti juga melaksanakan fungsi SAR nggih, Mas Haris ini ya? Iya. Dan itu yang kedua, di dalam kerukunan ini kami juga tidak menutup diri bahwa JIP ini orang-orang yang keras ataupun dalam artian ekstrim seperti itu di dalam jalurnya. Ekstrim jalurnya atau ekstrim orangnya ini? Jalurnya, karena orangnya halus-halus semua. Bukan makhluk halus loh Mas ini ya. Jadi kami di dalam keanggotaan ada yang ekstrim 44 di Ramayana ini, yang ada 42, dan partisipan pun kita juga ada gitu ya. Gitu. Maksudnya partisipan yang gimana nih Mas? Mungkin ada yang belum berniat beli atau belum cocok beli jeep seperti itu, tapi sudah senang jeep seperti itu. Ya kita wadai juga. Artinya kita juga membuka dari warga Sragen ataupun masyarakat yang ingin jeep tapi belum tahu jeep, konsultasi ke kami, tanya apa aja, kita juga nggak ada masalah sepanjang sepengetahuan kami dan pengalaman kami seperti itu. Nah terus bagaimana Mas kalau touring gitu yang tidak punya jeep gimana? Ya bebas, mau pakai Avanza, Amarza, mobil-mobil yang lain juga nggak ada masalah. Iya. Karena ada dua ini ya Mas ya, ada dua yang 4x4 sama yang 4x2. Ini terkait mengeksplor Sragen ya Mas Aris ya ini ya. Ini saya jadi teringat yang di sebelahnya, depannya Mas Haris ini ya. Beliau kalau nggak salah ketua IOF nggih, Pak Agus Prawoto nggih. Nah, ini yang untuk mengeksplor Sragen dengan yang diceritakan tadi Mas Haris nggih, Pak Agus. Itu kan memang ternyata Sragen yang luar biasa, banyak jalur-jalur yang tidak bisa dilewati jalur normal itu. Sebenarnya itu kan kadang orang manggilnya tuh off-road gitu ya. Sebenarnya kan definisi off-road itu bagaimana Pak? Menurut kami, pengalaman yang kami tahu gitu ya, dari atas kami tahu. Kalau kita urai dari bahasa mungkin akan agak selenco gitu ya. Off itu kan ya mandek ini. Iya. Ya rute kan jalur, tapi menurut kami itu suatu kegiatan yang suka dengan tantangan-tantangan yang juga merupakan suatu kegiatan juga untuk setelah kita mencoba menghadapi tantangan-tantangan ke depan akan menjadi bahan kita untuk melakukan kegiatan sosial tentunya di bidang-bidang tertentu. Karena banyak sekali dari teman-teman IOF itu, karena sekali lagi dari IOF itu tidak hanya departemen off-road, jadi banyak sekali departemen, ada rescue, ada wisata, ada. Berarti ini dari IOF ini kalau di Sragen bisa terwadai di JIP Sragen Asri ini Pak ya? Ya, terbalik gitu. Terbalik. IOF itu sebagai naungan dari JIP Sragen iya. Dan payung karena IOF itu sudah nasional, punya badan hukum resmi secara nasional. Itu jadi kita akan mewadahi teman-teman yang hobi jeep ini tidak gitu ya. Jeep. Terus ada motor gitu ya.
ada rescue, ada kami apa itu kontrol remote RC, mobil RC itu kita ada, terus link ada, panjat tebing kita juga ada. Cuman di Sragen kita hanya terfokus, masih terbatas pada 4x4, 2x1 rescue. Gitu ya. Berarti ini ya sebagian dari anggota JIP Sragen Asri ini beraktivitas juga di IOF gitu ya Pak? Betul. Jadi IOF ini sebagai wadah dari JSA ini berpayung kepada IOF. Oh gitu ya. Jadi setiap kegiatan IOF akan memberikan regulasi. Ini layak enggak untuk gitu. Terutama tentang safety driver dan co-drivernya. Berarti gini Pak Agus nggih, kalau off-road ini tidak bisa kita artikan letterlek ya. Kan letterlek itu kan off-road jalan mandek gitu. Kan enggak ada ya. Yang adanya kan dalan anyar itu ya. Jadi tantangan lah kita mencoba untuk baik. Kita akan kembali ke kegiatan apa saja ini yang JIP Sragen Asri yang telah dilakukan Bapak. Soalnya saya pernah di daerah perbatasan Purwodadi ya, tapi masih di Sragen itu. Saya pernah lihat tower air ya Pak ya. Gitu. Kayaknya itu tulisannya JSA ya Pak. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut ini gimana JSA berkontribusi kepada masyarakat ini? Monggo Pak Untung mungkin. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk para penggemar Radio Buana Asri dan juga masyarakat penggemar JIP. Pada kesempatan ini tadi ada satu kegiatan yang telah disampaikan oleh Ketua yaitu Pak Aris, bahwa JSA ini tidak hanya sekedar untuk main JIP, akan tetapi mempunyai suatu visi misi yang sangat luhur, yaitu salah satunya adalah bermanfaat bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan JIP ini. Nah, di antara kegiatan ini adalah kegiatan baksos, Mbak. Baksos. Salah satu kegiatan baksos yang telah kita lakukan ini, setiap event itu antara lain ada beberapa, yaitu antara lain pernah melakukan pembuatan sumur dan sekaligus pemberian bantuan tempat bak air itu di daerah di Jenar, dan juga pembuatan sumur dan juga pembuatan MCK di daerah Galeh. Selain itu juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat miskin. Setiap kita melakukan event yang dilewati event itu selalu dilakukan itu. Berarti nggih Bapak, sekalian off-road, sekalian bawa bantuan gitu ya. Dan selain itu juga kita bekerjasama dengan pihak Kopassus Jangan. Itu juga selain memberikan bantuan berupa sembako, juga memberikan tas dan alat tulis bagi anak sekolah yang orang tuanya tidak mampu. Jadi memang kita mempunyai tujuan yang mulia, bagaimana JSA ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan Sragen yang bersinergi dengan pemerintah, baik itu Pemda maupun pemerintah vertikal. Dan juga kita pernah melakukan kegiatan bersama RUT, ya, kegiatan bersama dengan pihak Kodim 0725, di mana kita bersama-sama dengan Kodim keliling di seluruh kecamatan di Kabupaten Sragen pada waktu Hari Kesaktian Pancasila dalam kunjungan oleh Bapak Dandim ke beberapa daerah. Itu berarti teman-teman dari JIP ndereknaken Pak Dandim gitu. Kemudian ada acara apa saja Bapak di kegiatan itu? Di kegiatan ini adalah membagi gambar atau simbol Garuda Pancasila. Gitu. Mungkin ada sembako apa gitu? Jadi saya katakan lagi, setiap kegiatan yang dilakukan oleh JSA itu pasti ada kegiatan untuk bantuan sosial. Berarti ini sekalian sembako, Selain itu juga ada lagi Mbak untuk kegiatan yang pada air pandemi ini, pada kondisi pandemi ini, kita dari JSA juga membagikan masker untuk masyarakat pada waktu itu yang sangat membutuhkan.
terus penyemprotan, dan juga akhir-akhir ini kita membagikan tetes herbal yang itu adalah untuk peningkatan imunitas bagi masyarakat Sragen yang jumlahnya lebih dari 10.000 botol ya untuk satu kabupaten Sragen. Terus itu untuk mekanismenya gimana Bapak? Setiap touring dibagikan gitu atau? Ini kalau untuk pembagian pada waktu masker itu kan kondisi yang sangat mendesak pada waktu itu. Betul. Jadi kita berikan tugas kepada beberapa anggota baik itu di jalanan maupun di lingkungan masing-masing untuk masker. Sedangkan untuk obat tetes itu juga begitu. Jadi kita membagikan kepada masyarakat itu melalui struktur organisasi kita atau wadah di organisasi kita, yaitu anggota-anggota yang diberikan kepada lingkungan masing-masing. Yang sasarannya adalah memang waktu dulu adalah rencana utama adalah untuk bagi tenaga kesehatan dan juga tenaga yang relawan itu untuk yang tetes herbal. Itu imunitas kalau tidak salah namanya. Itu kan kita memasuki pandemi hampir 1,5 tahun ya Bapak. Nah itu awal-awal pembagian masker gitu, terus kemudian menyusul bantuan yang lain, atau baru akhir-akhir ini ketika sudah ada antisipasi yang bisa dilakukan gitu? Gini, jadi untuk yang sifatnya bantuan masker dan penyemprotan itu memang kita selalu melakukan istilahnya langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita sinergi dengan pemerintah untuk bisa bersama-sama. Namun objeknya berbeda. Jadi jangan sampai nanti pemerintah melakukan ini yang tempatnya sama. Jadi kita juga akan melakukan itu dengan tempat yang berbeda, yang sasarannya memang adalah utamakan yang sangat-sangat membutuhkan. Baik. Kalau gini Bapak, berarti sebelum pandemi pandemi itu untuk kegiatan touring itu sangat terjadwal nggih? Jadi gini, untuk kegiatan touring pada utamanya adalah setiap peringatan atau memperingati hari ulang tahun kita. Jadi biasanya pada akhir bulan Desember kurang lebih tanggal 17. Yang itu pesertanya adalah waktu sebelum di pandemi itu hampir seluruh komunitas di Solo Raya, ditambah dari Salatiga dan juga diikuti oleh pimpinan kita, itu tamu undangan oleh Ibu Bupati, oleh Pak Wakil Bupati dan juga Forkombinda. Itu yang dilakukan. Tapi selain itu kita juga melakukan kegiatan rutin yang menurut tepatnya waktunya sesuai. Contohnya tadi kegiatan rutin yang mungkin kita dalam akan memberikan bantuan air minum atau bak penampung, itu kan kita melakukan kegiatan ke sana dengan beberapa teman sekaligus survei dan sekaligus itu nanti memberikan bantuan secara simbolis tapi pelaksanaan. Terus untuk juga pada waktu kekeringan juga di daerah Galeh itu ada satu kampung yang di sana memang untuk fasilitas air bersih maupun MCK itu belum ada. Memang sangat kurang ya Bapak di daerah situ ya. Kita juga melakukan pembuatan di sana, kita ada melakukan kegiatan istilahnya event di sana, sehingga masyarakat juga sangat mendukung dari para pimpinan, mohon maaf tadi seperti Bupati, Pak Wakil Bupati dan lain sebagainya juga sangat mendukung dan beliau juga mengikuti sana. Itulah langkah-langkah yang dilakukan JSA sehingga tidak hanya sekedar seperti Pak Mas Adi tadi, orang nge-GP orang-orang yang keras dalam pengertian perilakunya dan sebagainya, tapi tujuannya adalah bagaimana untuk kita penggemar Jeep itu bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Ini mungkin saya ke Pak Yono yang seksi 4x4 tadi. Banyak yang menanyakan Pak Yono, apa artinya seksi 4x4 ini Pak? Saya yakin jawabannya nggak 16 tuh Pak. Iya, terima kasih. Pak Yono, dari urean Bapak-Bapak yang sebelumnya, jadi lebih banyak yang Jeep Sragen Asri ini saya lihat kegiatan yang lebih lebih nyantai ya, seperti santunan gitu ya. Kemudian
nderekne untuk acara-acara besar seperti Kesaktian Pancasila. Kalau kita tahu ya, kalau 4x4 sepengalaman saya, kalau 4x4 kan seneng yang medannya ekstrim-ekstrim gitu. Nah itu apakah yang di seksi 4x4 itu punya agenda tersendiri untuk apa yang 4x4 ini, atau bareng sama teman-teman yang 4x2? Iya, jadi begini Mbak Nini ya. Saya mau menambah dulu sebelumnya. Jadi apa di CSA itu adalah wadah penghobi jeep ya. Jadi di kita itu apapun bentuk jeepnya, apapun merek jeepnya, kita bersatu di sini. Dan juga di sini sebenarnya di seksi 4x4 atau tepatnya di seksi kegiatan ya. Nanti ada seksi 4x2 juga ada di pariwisata juga ada. Jadi dalam hal ini tidak ada pengkhususan JSA itu ekstrim, bukan begitu. Iya. Jadi monggo siapa yang mau bergabung silahkan, kita fleksibel sekali. Ya betul. Jadi tujuan kita itu JSA adalah ya yang jelas organisasi sosial Mbak ya. Jadi arahnya ke sana. Nah, kembali ke ekstrim atau 4x2 itu, jadi kita kalau dalam satu kegiatan event, terutama ke ulang tahun misalnya seperti itu. Iya. Jadi dalam hal ini kita membuat beberapa jalur. Jadi ada jalur 4x4, 4x4 pun ada 4x4 ekstrim, atau nanti bisa wajib win gitu yang harus menggunakan win, atau 4x4 fun, terus nanti ada juga jalur 4x2. Jadi kita dalam satu kegiatan semua macam jeep bisa mengikuti, tinggal pilih nanti mau mengikuti yang mana. Jadi di yang ekstrim pun kita tidak melupakan regulasi dari IOF sebagai payung kita. Betul. Di situ nanti kita survei kelayakan jalur, safety para pelaku off-road maupun safety untuk lingkungan. Jadi terutama kita untuk regulasi itu ya, dilarang keras merusak tanaman produktif atau hewan atau apapun lingkungan di situ. Itu jadi aman buat pemain atau off-roader, aman buat lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Itu kalau untuk 4x4 berlaku juga nggih Bapak? Iya. Sama ya? Iya. Alangkah sulitnya ya. Ya, Soalnya sulit. cerita dari Mas Aris ini kan yang suka masuk-masuk sungai gitu kan. Dan tadi saya garis bawahi loh itu merusak lingkungan ya Mas ya. Karena memang ya di 4x4 ini kan kita itu jauhnya tertantang banget gitu loh ya. Konconi aku ora iso ngopo gitu. Kadang-kadang kan begitu ya Pak. Dan memang kan jalurnya kalau 4x4 itu benar-benar kan mengerikan gitu menurut saya sih. Jadi gini, seperti Mas Aris tadi yang diutarakan untuk merusak lingkungan itu dalam arti bukan merusak yang Niat gitu ya. iya. Jadi Kesamplok itu Pak. di sinilah kita ada yang namanya apa Mbak, untuk balance biar balance ya. di samping itu kalau dilewati roda pasti itu akan terkikis jelas. Terkikis gitu. ya. Di belakang hari kita mengajarkan penghijauan. Jadi ya. Biar balan seimbang antara tadi yang dirusak oleh ban kita ganti dengan yang baru. Jadi kita tetap tidak akan punya niat merusak seperti itu. Baik, luar biasa ya. Nggak nyangka tuh Mbak Indah. Pikirkan saya Indah Anjani masih stay di perangkat komputer. Anda jangan jikit ya, tahu jikit. Kita harus sering banyak menggunakan bahasa dulu lalu Mbak. Jikit itu anak banyak nggak tahu itu. Oke, baik Mitra Buana, kita akan rehat sebentar. Banyak hal yang masih kita gali dari Jeep Sragen Asri yang ternyata sangat luar biasa, dan saya yakin ini tidak banyak dikerjakan oleh banyak orang gitu. Jadi sedikit orang yang bisa melakukan banyak hal seperti ini. Namun demikian saya akan tetap mengingatkan Mitra Buana untuk tetap melaksanakan 5M meskipun kita di level 2 ya. Tetap pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas Anda, dan menghindari kerumunan. Baik, kita akan istirahat sebentar dan kemudian akan kembali bersama teman-teman dari Jeep Sragen Asri
sak jalur, sak lumpur, sak dulur. Terima kasih Mitra Buana yang masih stay di 94,7. Kita masih bersama-sama dengan teman-teman dari JIP Sragen Asri. Setelah kita banyak mengulik ini Bapak-bapak dari JIP Sragen Asri, begitu banyak kegiatan ya. Itu kayaknya anggotanya udah banyak sekali nggih, dengan begitu banyak kegiatan otomatis kan butuh banyak personel gitu. Terus pundi Bapak ini? Ya. Jadi kita anggota sampai sekarang itu sudah hampir nembus angka 100 gitu ya. 100 orang Bapak? 90-an orang. 90-an orang ya. JIP-nya paling tidak yang ya 90-an gitu ya. Terus keanggotaan kita itu tidak mengikat, sukarela dan tidak membayar, tidak iuran itu kan. Artinya gitu. Tidak ada iuran bulanan. Mungkin kalau teman-teman Sragen yang punya JIP khawatir nanti sidik bayar enggak. Kita semua gitu. Kegiatan itu sukarela, didasarkan atas keinginan kita berbagi untuk baksos dan lain sebagainya bentuknya, tapi sekali lagi itu adalah sukarela. Dan ini juga tersebar se-Sragen ya, artinya dari paling barat, paling timur, selatan, hampir semuanya ada seperti itu Pak. Untuk base campnya di mana Bapak ini? Di Candel kita ada. Di Candel ya. Di rumahnya Mas Hendra gitu ya. Tapi saya yakin deh Mas Haris ini kalau JIP-nya itu mesti lebih dari 90. Soalnya saya tahu loh, satu orang itu bisa punya 10 JIP loh. Lebih malah. Jadi ada teman-teman yang memang hobi kolektor seperti itu. JIP-nya bisa jadi ada lebih dari 1 gitu Mbak. Baik. Tapi untuk Mitra Buana, Anda jangan khawatir ya. Sudah disampaikan di depan bahwasanya seandainya Anda punya selain JIP tapi tertarik bergabung dengan teman-teman JIP Sragen Asri, Anda bisa langsung untuk bergabung ngobrol di Candel gitu Bapak ya. Iya. Baik. Boleh nambahin Mbak? Apa boleh. Jadi keuntungan teman-teman kenapa misalkan punya JIP harus bergabung ke JSA? Oh gitu ya. Kenapa harus ikut saya gitu ya Pak? Promosi gitu. Ya jelas kita bisa bertukar pengalaman mengenai JIP seperti itu. Jadi JIP itu kan ada apa? Kendaraan yang agak aneh gitu Pak ya. Iya. Agak anehnya kan sudah tidak dijual di pasaran. Betul. Walaupun masih dijual harganya luar biasa gitu. Harganya sakarpe itu ya. Enggak ada standarnya. Terus dengan masuk ke komunitas, jadi kami bisa membantu atau malah kami ada dapat masukan. Kita bisa saling sharing itu yang pertama mengenai JIP ya. Terus misalkan ada spare part yang ada susah, biasanya kita juga bisa gantian sama teman-teman, entah itu informasi ataupun barang yang punya di mana atau ada punya barang apa seperti itu, kita bisa lebih cepat seperti itu Pak. Jadi JIP kesayangan ini walaupun tidak dipakai turun yang 44 ataupun hanya di jalan raya atau JIP mall itu bisa terawat dengan baik seperti itu. Ini saya baru dengari Mas Haris, JIP mall itu gimana ya? JIP mall yang hanya dipakai ke mall-mall itu. Oh gitu. JIP mall. Ini contohnya JIP-nya siapa ini Mas? Kayaknya kok menunjuk satu orang ini. JIP saya Mbak, JIP mall. Oh JIP mall. Tapi saya sering lihat JIP-nya Mas Haris itu penuh tanah Ya alhamdulillah Pak. Karena jalan di tempat saya di belakang rumah itu kan masih beca. Oh itu. Terus kemudian gini, teman-teman dari JIP Sragen ya, untuk menjadi anggota JIP Sragen itu kira-kira syaratnya apa nggih? Syaratnya hanya datang aja ke komunitas, menyatakan bergabung dengan kita seperti itu. Memang kita anukan persyaratan khusus itu setahun sekali minimal itu berkegiatan dengan kita. Oh harus gabung ya, satu tahun sekali. Ini terutama di di anniversary-nya gitu ya.
Tidak bagaimana? harus, Tidak jadi harus ya? ada kegiatan-kegiatan yang non chip itu ada, seperti yang disampaikan teman-teman tadi pada saat baksos seperti itu, Pak. Itu kan kegiatan non chip ya, artinya kegiatannya chip tapi tidak menggunakan chip. Jadi bisa di daerah atau suatu wilayah tertentu seperti itu. Baik, ini berarti ada peluang saya ini Mas Haris. Siap. Untuk kapan-kapan gabung sama Siap. teman-teman Jeep Sragen ini. Tapi saya nggak punya Jeep ini. Apa. Terus terkait ini ya Mas Haris, ketika tidak ada iuran anggota ya. Iya. Terus kemudian sudah disampaikan bahwa Jeep Sragen Asri ini baksosnya sangat luar biasa. Kita lihat tuh ketok moto lah orang Jawa bilang gitu ya. Itu dananya dari mana ya? Ada beberapa dana yang kita gali dari teman-teman itu, tapi prinsipnya lebih ke sukarela. Jadi setiap kali event atau setiap kali kumpul katakanlah di warung kopi gitu Mbak ya. Iya. Kita ubeng ke topi seperti itu. Iya. Jadi ya ubeng silakan. tampah Mas. Betul, ubeng tampah, kalau tampah Iya. kan sulit cari tampah sekarang ya Mbak. Iya. Jadi silakan kalau ada yang berlebih atau itu pengen jasa ke teman-teman ya silahkan seperti itu. Terus kalau ada kegiatan seperti baksos atau ke depan juga ada ini Mbak, ada mau ulang tahun JSA. Iya. Kita rencana juga akan mengadakan CR Country Road gitu kan. Oh, country road. Ya di itu kita juga menggalang dana dari sponsor, itu pasti dari sponsorship yang berminat itu alhamdulillah ada aja Mbak, raketan sidik-sidik itu ya ada gitu kan. Tapi Terus- dikit-dikit jadi bukit ya Mas kayaknya ya. Amin. Terus dari teman-teman juga biasanya ada iuran Mbak, iuran sukarela. Gitu. Iya. Ya, artinya tidak mengikat. Kalau ya kaos ya wajib lah Mbak. Kalau kaos kan buat beli sendiri untuk dipakai sendiri gitu. Tapi untuk Iya, iuran betul. penyelenggaraan biasanya sukarela. Iya. Baik. Ini Pak Aris, kalau ya dilihatnya Jeep ini kan harganya kan tidak berstandar gitu. Iya. Ya. Kira-kira kalau ada mitra Buana ya yang kira-kira pengen beli Jeep itu berkisaran harga berapa? Paling enggak kan iso diarani gitu. Mungkin Pak Yono yang 4x4. Kalau di 4x4 kan Mbak, apa yang ekstrim ya Iya. maksudnya. Itu antara beli jeepnya dengan modifnya, Modifnya, itu malah besar modifnya. ya. Buat Iya. beli mobil aja mungkin dapat. Dapat. Iya, jadi nggak ada standarnya. Ah, Kalau gitu ya. masalah harga nggak bisa ngomong sih Mbak. Kalau Pak minim gitulah. Kira-kira pingin banget masuk Jeep Sragen Asri minim gitu. Jeepnya kayak apa gitu loh Pak. Saya yakin lah pengen yang ikut deh. Saya juga loh. Kan Jeepnya yang belum macam-macam ada. yang apa cuma Speknya. speknya itu kan macam-macam. Iya. Jadi misalnya apa ada bahan aja Mbak ya, bahan Iya. itu belum masih wungkul gitu ya, Iya. masih asli itu ya kisaran berapa ya? 30 atau 25 mungkin Mbak ya. Tapi itu kan Ada enggak sih. aman di seksi Anda toh Pak Yono. Kalau Iya. yang itu. Kalau saya Gitu. lebih ke jalur. Jadi kalau apa di mobilnya itu kan masing-masing. Jadi kita nggak tahu apa selera gitu. Mbak. Selera. Iya. Jadi saya nggak bisa mau mengarahkan pakai yang ini pakai yang nggak bisa. Mbak bisa. Iya. Jadi selera mawon. Jadi itu tergantung nanti mau yang seperti apa Iya. gitu. Mau treknya jalurnya yang seperti apa. Iya. Jadi monggo tinggal milih. Tapi paling enggak gini Pak Agus yang punya IOF Sragen ya. Ada standar minimal gitu ya ketika kendaraan ini masuk ke ekstrim 4x4 gitu. Bagaimana sih standarnya untuk itu? Betul. Jadi di web itu regulasi yang diutamakan safety aman. Iya. Yang tentunya awal mesti sabuk pengaman, itu wajib hukumnya. Setiap mengendarai kendaraan baik itu mesti hukumnya wajib. Kalau itu nggak dipakai dalam acara tertentu, kita tidak berani melepas menstartkan. Iya. Jadi dalam event mau start, ada yang sabuknya belum terkunci, kita hentikan untuk
pakai sabuk itu. Yang itu yang standar umum. Standar umum harus ada sabuknya ya Pak ya. Memang ada Pak Jeep nggak ada sabuk Pak? No. Kebetulan selama ini Nanti dicegak polisi Pak itu. orang pakai sabuk itu kadang-kadang bukan untuk keselamatan dirinya sendiri. Lah buat apa Pak itu? Tapi takut karena aturan. Oh, Nah, sebetulnya itu kan untuk diri sendiri ya. betul Bapak Karena Nji. di dalam UF regulasinya Minimal pun ada padahal sabuk. nggak ada polisi, Iya, nggak betul. ada rambu-rambu. Iya. Makanya kita wajibkan kalau nggak pakai hentikan. Gitu. Itu dari UF. Iya. Terus ada kriteria yang dimaksud ekstrim ya tadi. Iya, yang ekstrim. Itu yang ekstrim itu ada 2 macam roll, 1 roll bar, 2 roll chest. Itu harus ada. Kalau ekstrim harus. Harus ada. Oh, Ya. gitu ya. Berarti yang biasa-biasa ini nggak bisa ikut sana ya, Pak. Soalnya saya tahu harga roll bar itu kan mahal ya. Relatif. Relatif lagi. Benar-benar tidak ada standarnya ya ini relatif. chipnya. Tapi bahannya ada standar. Oh iya, Kalau masalah harga relatif. relatif ya. Karena kita bilang relatif apa? Uang beda tukang, beda biaya, beda Betul, anggaran kan. betul, Nah, itu. iya. Tapi standar untuk bahan itu di dalam UF itu ada. Iya. Berarti ini cuma 2 aja ya Bapak ya yang harus dipenuhi minim gitu ya. Syarat minim gitu kan. 2 ini Ya, sabuk pengaman sama itu. untuk safety-nya itu. Itu safety-nya itu. Tapi yang lainnya juga banyak, Mbak. Borampe yang lainnya itu banyak sekali juga. Ya. Kan harus mumpuni. Oh, iya, banyak. Ya, Ini saya ketawa kenapa Pak? Saya tahu harga bannya. Saya tahu harga bannya. kan relatif juga ban, Mbak. Iya, iya. Maksudnya relatif itu Relatif. second juga ada yang layak pakai kan gitu. Iya Pak, iya Pak. Saya akan saya tahu betul harga ban Pak. Saya pernah mengalami Betul, ketika saya pakai Jeep, begitu saya pakai Jeep kemudian pakai mobil biasa itu terasa sekali Pak harga ban. Baik Pak Agus, kita akan kembali ke rekan yang lain. Mungkin untuk mengakhiri acara kita ini, Bapak-bapak, nggak terasa sampai 1 jam kita bersama di Aspirasi Sukawati. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan ke masyarakat, terutama ke pendengar Buana Asri. Mungkin silakan. Penasihat mungkin. Monggo Pak Untung. Ini Mbak Nini dan juga para penggemar Radio Buana Asri dan masyarakat. Jadi kesan dan pesan saya bahwa untuk penggemar Jeep atau JSA inilah bukan tadi disampaikan oleh saudara ketua untuk merusak dan lain sebagainya, tapi justru dengan adanya kita bergabung ke JSA ini akan bisa untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan sekaligus tempat untuk ibadah. Salah satunya tadi adanya baksos, juga kita tadi saya lupa juga melakukan beberapa kegiatan bantuan untuk ke beberapa musola dan masjid. Maka dari itu kepada masyarakat dan khususnya untuk penggemar Jeep yang belum bergabung untuk segera bergabung. Inilah wadah kita untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan orang lain. Sekali lagi kepada masyarakat Sragen saya ucapkan terima kasih juga yang telah membantu dari JSA yang ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan. Dan sekali lagi monggo nanti harapan kita bagi penggemar Jeep yang selama ini belum bergabung, silakan untuk bergabung pada kami untuk bersama-sama dalam rangka untuk guyub rukun gotong royong dalam rangka untuk membangun bumi Sukawati. Baik Pak Untung. Ada lagi mungkin dari Mas Haris? Ya, jadi nambah aja dalam rangka peran serta Jeep Sragen Asri dalam membangun bumi Sukawati ini, mari kita bersama-sama dengan segala lini hobi dan lini keahlian masing-masing, semuanya bisa berkontribusi untuk membangun Sragen demi kebaikan Sragen. Kami harapkan juga kami ada peran juga ke arah sana. Demikian Pak. Terima kasih. Baik. Demikian Mitra Buana live talk show kita
Aspirasi Sukowati dengan tema mengenal lebih dekat Jeep Sragen Asri bersama dengan Paguyuban Jeep Sragen Asri. Dan terima kasih untuk narasumber yang telah hadir. Selamat siang. Akhirnya saya Nini Diana sebagai pemandu acara ini mengucapkan terima kasih dan atas perhatian Anda semoga bermanfaat dan kita dapat berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang lain. Dan saya ingatkan sekali lagi, Anda jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Selalu terapkan 5M dan ingat selalu pesan dari Gubernur Jawa Tengah yaitu Manuto. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.